Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester 1 jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Hari ini bersama Ilham Maulani, Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 19 Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, kita akan belajar tentang materi pokok iman kepada hari akhir. Materi pokok ini terdiri dari dua pertemuan. Pertemuan pertama berkaitan dengan aspek pengetahuan, pertemuan kedua berkaitan dengan aspek keterampilan. Pertemuan pertama terdiri dari 7 menu. 1. Pembuka, 2. Kompetensi dasar, 3. Tujuan pembelajaran, 4. Langkah-langkah pembelajaran, 5. Penguatan materi, 6. Soal-soal penilaian, dan 7. Penutup. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah, berdoa, dan Al-Quran surat Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitagwaha idzim ba'sa asyaqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. 2. Kompetensi dasar. 1.3 beriman kepada hari akhir. 2.3 menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir. 3.3 memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. 3. Tujuan pembelajaran. 1. Menyebutkan pengertian beriman kepada hari akhir dengan tepat. 2. Menganalisis tanda terjadinya hari akhir dengan baik. 3. Membedakan antara hari kiamat, membedakan antara kiamat sugro dengan kiamat kubro dengan tepat. 4. Menjelaskan 5 tahapan kejadian yang akan dialami manusia setelah terjadinya hari kiamat dengan baik. 5. Mengidentifikasi perbedaan antara surga dan neraka dengan benar. 6. Menyimpulkan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. 4. Langkah-langkah pembelajaran.
Pembelajaran hari ini menggunakan model modifikasi tanya jawab, modification of question and answer, yang langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Pembagian 5 kelompok. 2. Setiap kelompok mendapatkan teks bacaan tentang beriman kepada hari akhir, 1 kertas plano dan 1 spidol. 3. Setiap kelompok mengamati bacaan teks tentang beriman kepada hari akhir. 4. Setiap kelompok membuat 10 pertanyaan tentang beriman kepada hari akhir, ditulis di kertas plano dengan memakai spidol. 5. Setiap kelompok saling bertukar 10 pertanyaan yang ditulis dalam kertas plano. 6. Setiap kelompok menjawab 10 pertanyaan dari kelompok lain yang ada dalam kertas plano. 7. Setelah menjawabnya, setiap kelompok mengembalikan kertas plano ke kelompok asal. 8. Kelompok asal mengecek dan memberi skor terhadap jawaban dari kelompok yang menjawab. 9. Presentasi tiap kelompok dan kelompok lain memperhatikan serta menanggapinya. 5. Penguatan materi. Penguatan materi ini terdiri dari 6 poin. 1. Pengertian iman kepada hari akhir. 2. Tanda-tanda terjadinya hari akhir. 3. Perbedaan kiamat sugro dan kubro. 4. 5 tahapan kejadian setelah kiamat. 5. Perbedaan surga dan neraka. 6. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya semuanya mati, hancur dan menghadap Ilahi. Tidak hanya manusia yang mati, seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin dan setan juga mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala kuasanya. 2. Tanda-tanda terjadinya hari akhir. A. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kali. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti anai-anai peterbangan. 3. Perbedaan kiamat sugro dan kubro. A. Kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. B. Kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. 4. 5 tahapan kejadian setelah kiamat. 1. Alam barzah atau yaumul barzah. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju alam akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. 2. Yaumul Ba'ats. Pernahkah kamu melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah? Begitulah kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah mati dari alam kubur. Peristiwa itu dinamakan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil.
seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari alam kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. 3. Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar ini keadaan manusia sangat susah, tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Pada Yaumul Mahsyar ini pula manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci. Orang yang beriman dan yang beramal soleh, mereka merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan. 4. Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Arti kata mizan adalah timbangan, sedangkan hisab artinya perhitungan. Dua istilah ini, yaitu Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab, memiliki makna yang hampir sama maknanya. Dengan demikian, Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul Mizan ini disebut juga dengan Yaumul Hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu, manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah seluruh manusia sampai di Padang Mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dihitung atau ditimbang. Bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat akan mendapatkan balasan yang memuaskan, sedangkan bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih ringan akan mendapatkan balasan neraka hawiyah atau neraka yang panas. 5. Surga dan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang maha adil, karena seluruh perbuatan manusia akan diadili. Seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan mendapatkan balasannya. Tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari keadilan Allah. Sebaliknya, orang yang selalu berbuat kejahatan tentunya akan mendapati timbangan amal buruknya sangat berat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan betapa susahnya seseorang yang ketika di dunia selalu berbuat jahat. Mereka kelak di akhirat akan mendapatkan siksaan yang amat berat di neraka sebagai balasan atas perbuatan jahatnya itu. Balasan terhadap amal buruk yang dilakukan ketika hidup di dunia ditimpakan setelah dilakukan penimbangan seberapa berat kejahatan dan keburukan yang telah dilakukannya. Kemudian mereka akan mendapatkan balasannya berupa siksa di neraka. Perbedaan surga dan neraka. A. Surga penuh kenikmatan, neraka penuh siksaan. B. Surga balasan bagi orang yang berbuat baik, neraka balasan bagi orang yang berbuat buruk. C. Surga dihuni oleh orang-orang yang taat kepada Allah, neraka dihuni oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah. 6. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjadi takut tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. 3. Menjauhkan diri dari segala hal yang buruk dan maksiat. 4. Mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk hari kiamat. 6. Soal-soal penilaian. 1. Apa arti iman kepada hari akhir? 2. Uraikan tanda-tanda terjadinya hari akhir. 3. Jelaskan perbedaan antara kiamat sugro dengan kiamat kubro. 4. Jelaskan 5 tahapan kejadian yang akan dialami manusia setelah terjadinya hari kiamat. 5. Apa perbedaan antara surga dan neraka? 6. Simpulkan 4 hikmah beriman kepada hari akhir. 7. Penutup. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan Al-Quran surat Al-Asr. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Selanjutnya adalah pertemuan yang kedua berkaitan dengan aspek keterampilan atau penyajian dalil-dalil nakli. Menu pada pertemuan yang kedua terdiri dari 7. 1. Pembuka, 2. Kompetensi dasar, 3. Tujuan pembelajaran, 4. Langkah-langkah pembelajaran, 5. Penguatan materi, 6. Soal-soal penilaian, 7. Penutup. 1. Pembuka. Mari kita buka pembelajaran pertemuan yang kedua ini dengan membaca basmalah, berdoa dan Al-Quran surat Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Samud bitagwaha idzim ba'sa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. 2. Kompetensi dasar. 1.3 Beriman kepada hari akhir. 2.3 Menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir. 4.3 Menyajikan dalil nakli yang berkaitan atau yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. 3. Tujuan pembelajaran. 1. Menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir dengan tepat. 2. Menyajikan dalil nakli tentang alam barzah dengan tepat. 3. Menyajikan dalil nakli tentang yaumul ba'ats dengan tepat. 4. Menyajikan dalil nakli tentang yaumul mahsyar dengan tepat. 5. Menyajikan dalil nakli tentang yaumul mizan dengan tepat. 6. Menyajikan dalil nakli tentang yaumul hisab dengan tepat. 7. Menyajikan dalil nakli tentang surga dan neraka dengan tepat. 4. Langkah-langkah pembelajaran. Pembelajaran hari ini menggunakan model mengelompokkan kartu atau card group yang langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Pembagian 5 kelompok. 2. Guru menyiapkan paket kartu untuk 5 kelompok yang memuat tentang judul dan dalil nakli gambaran hari kiamat serta tahapan-tahapannya. 3. Setiap kelompok mendapatkan 1 paket kartu dan teks bacaan tentang dalil nakli yang menjelaskan gambaran hari kiamat dan tahapan-tahapannya. 4. Setiap kelompok mengamati bacaan teks tentang dalil nakli yang menjelaskan gambaran hari kiamat dan tahapan-tahapannya. 5. Dengan melihat teks bacaan, setiap kelompok memasangkan kartu-kartu tersebut berdasarkan judul dan dalil-dalil yang termasuk ke dalamnya. 6. Tanpa melihat teks bacaan, setiap kelompok memasangkan kartu-kartu tersebut berdasarkan judul dan dalil-dalil yang termasuk ke dalamnya. 7.
Pemberian penghargaan atau reward kepada kelompok yang tercepat dan paling tepat dalam memasangkan judul kartu dan dalil-dalil naklinya. 8. Presentasi tiap kelompok. Kelompok lain memperhatikan dan menanggapi. 5. Penguatan materi terdiri dari 6 poin. 1. Dalil nakli gambaran kejadian hari akhir. 2. Dalil nakli tentang alam barja. 3. Dalil nakli tentang yaumul ba'as. 4. Dalil nakli tentang yaumul mahsyar. 5. Dalil nakli tentang yaumul mizan dan hisab. 6. Dalil nakli tentang surga dan neraka. 1. Dalil nakli gambaran kejadian hari kiamat. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2 Allah berfirman, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Allah berfirman juga dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Al-Quran Al-Muzammil ayat 18. As-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. 2. Dalil nakli tentang alam barzah. Perhatikan kisah kehidupan di alam kubur yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW berikut ini. Judulnya Beda Orang Mukmin dan Kafir di Alam Kubur. Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke sebuah kebun milik Bani Nazar, lalu mendengar suara hingga beliau khawatir. Beliau bertanya, siapa yang dikubur ini? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang-orang yang mati pada masa jahiliyah. Beliau berkata, berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa neraka dan fitnah Dajjal. Para sahabat heran, lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, memang kenapa? Apa yang terjadi ya Rasul? Beliau menjawab, seorang mukmin jika telah diletakkan dalam kuburnya, maka seorang malaikat akan datang kepadanya seraya berkata, apa yang kamu sembah? Jika Allah memberinya petunjuk, maka ia akan menjawab, aku menyembah Allah. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang kau katakan tentang pria ini Muhammad? Lalu ia menjawab, Muhammad atau dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Orang tersebut tidak ditanya kecuali pertanyaan yang tadi. Lalu ia dibawa menuju rumah yang disediakan untuknya di dalam neraka. Dikatakan kepadanya, lihatlah, ini adalah rumah yang semula disediakan untukmu di neraka, tetapi Allah telah melindungi dan memberimu rahmat, lalu Allah menggantikan rumahmu di surga. Laki-laki mukmin itu berkata, biarkanlah aku mengabarkan berita baik ini kepada keluargaku di dunia. Lalu dikatakan kepadanya, tenangkan dirimu dan tinggallah di situ. Bila seorang kafir telah diletakkan di dalam kuburnya, maka seorang malaikat akan datang kepadanya seraya berkata atau bertanya, siapa yang kamu sembah? Lalu ia menjawab, aku tidak tahu. Lalu dikatakan kepadanya, engkau tidak tahu tapi tidak mau membaca. Lalu malaikat berkata, apa yang kamu katakan tentang pria ini, yaitu Muhammad? Ia lalu menjawab,
Aku mengatakan ia manusia biasa, bukan utusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu lalu memukulnya dengan palu besi antara dua telinganya hingga ia melolong dan menjerit kesakitan dengan jeritan yang dapat didengar oleh para semua makhluk kecuali jin dan manusia. Sumber kitab hadis Sunan Abu Dawud. 3. Dalil nakli tentang Yaumul Ba'ats. Al-Quran surat Yasin ayat 51. Wa nufiha fis-suri faidahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka ketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara lebih jelas menceritakan kisah yang akan terjadi kelak di hari kebangkitan seperti berikut ini. Ahbarona Zubnu Hakimin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum mahsyuruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhihim, rawahu Tirmidzi. Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat, ada yang berjalan, berkendaraan, dan akan diseret di atas wajah kalian. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Dalil nakli tentang Yaumul Mahsyar. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 69. Wa ansyaraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wa syuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudhlamun. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. 5. Dalil nakli tentang Yaumul Mizan dan Hisab. Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Lalu Al-Quran surat Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhadara wa ma amilat min su'. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dikerjakan atau yang telah dia kerjakan. 6. Al-Quran atau dalil nakli tentang surga dan neraka. Al-Quran surat Yasin ayat 55 sampai 58. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun
lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Salamun kaulam min rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 6 dan 7. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmilu wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Kemudian Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 42 sampai 44. Fi samumin wa hamim wa dillim min yahmum la baridin wa la karim. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. 6. Soal-soal penilaian. 1. Sajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. 2. Sajikan dalil nakli tentang alam barzah. 3. Sajikan dalil nakli tentang yaumul ba'as. 4. Sajikan dalil nakli tentang yaumul mahsyar. 5. Sajikan dalil nakli tentang yaumul mizan. 6. Sajikan dalil nakli tentang yaumul hisab. 7. Sajikan dalil nakli tentang surga dan neraka. 7 penutup. Mari kita tutup pertemuan yang kedua ini dengan membaca hamdalah dan Al-Quran surat Al-Asr. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.